Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, maka ganjarannya adalah pahala dan jaminan surga. Namun jika kita mengabaikan perintahnya dan melakukan apa yang dilarang, maka yang kita dapat adalah dosa dan jaminannya neraka. Sebagai orang yang taat, tentu kita beribadah hanya mengharap ridhonya. Urusan ibadah apakah nantinya diganjar pahala atau tidak merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu apakah nantinya masuk neraka atau tidak, tergantung amal perbuatan seseorang. Namun dalam Al-Quran sudah ada nama-nama yang dipastikan masuk ke dalam neraka. Berikut ini adalah nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan dipastikan masuk neraka. Yang pertama yaitu Fir'aun. Fir'aun artinya raja. Yang dimaksud adalah raja-raja yang memerintah di negeri Mesir zaman dulu, dan Fir'aun yang memerintah dan berkuasa pada masa Nabi Musa alaihi salam, mungkin Ramses II, memerintah tahun 1250 sebelum Masehi. Kata-kata Fir'aun banyak disebut dalam Al-Quran. Fir'aun adalah termasuk dari sekian banyak orang yang dicap sebagai penghuni neraka. Fir'aun memiliki sikap sombong di muka bumi. Tidak hanya sombong di hadapan sesama manusia, dia juga sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun juga menentang dan melawan serta menolak ajaran-ajaran dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mengakui adanya Tuhan Musa, yakni Allah Subhanahu wa taala, justru mengakui dan menyatakan bahwa dirinya lah yang harus dianggap sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadi kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Al-Ghafir ayat 46. Yang kedua yaitu Qorun. Qorun adalah nama salah seorang yang telah dicap sebagai penghuni neraka karena sikap kesombongan dan kebakhilannya. Qorun adalah nama salah seorang anak paman Nabi Musa alaihi salam yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah ruah dan tiada bandingannya. Namun ia tidak mengakui bahwa kekayaan melimpah ruah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun diraihnya berkat keuletannya dan kepandaiannya dalam berdagang. Al-Quran menggambarkan bahwa kekayaan Qorun itu tiada tandingannya. Kunci gudang-gudang saja tidak seorang pun yang kuat mengikutinya karena terlalu banyak. Namun malang bagi Qorun, kekayaan yang melimpah ruah itu membuat dirinya sombong, bakhil, kejam, serta berbuat zolim dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah Qarun termasuk salah satu orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi ini, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Yang ketiga yaitu Qabil. Qabil dan Habil adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Dua putra ini diperintahkan oleh Adam alaihissalam lewat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan kurban dari hasil pertanian atau peternakannya. Dari hasil persembahan kurban itu, Habil diterima, sedangkan Qabil ditolak. Qabil mempersembahkan kurban dipilihkan dari barang-barang yang terjelek, sedangkan Habil diambilnya dari barang yang terbaik. Sejak itu, Qabil menaruh dendam kepada Habil untuk dibunuh. Dengan begitu, Qabil telah menanggung dosa, yaitu dosa pertama membunuh saudaranya sendiri, sedangkan dosa kedua adalah tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyalahi larangannya. Perbuatan Qabil itu menyebabkan dirinya menjadi penghuni neraka. Kisah pembunuhan Qabil yang pertama kali di muka bumi ini telah diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai 32. Yang keempat yaitu Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihissalam yang kafir, sedangkan putra-putra Nabi Nuh yang lain yang beriman mau menerima ajaran yang dibawanya dan tidak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sam, Ham, dan Jafith. Kan'an ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banjir bersama orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepadanya. Sedangkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman kepadanya diselamatkan dari badai banjir itu dengan penumpang kapal bahtera yang dibuat sebelumnya. Pembuatan kapal bahtera tersebut berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Kan'an yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banjir telah diabadikan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 42 sampai 45. Nama yang kelima yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang selalu menyala-nyala. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil telah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Kedua insan tersebut telah mengalami kegagalan hidup di dunia dan kerugian besar di akhirat. Abu Lahab dan istrinya adalah termasuk orang yang paling menyakiti Rasulullah SAW. Abu Lahab adalah penghalang dakwah Islamiyah, sedangkan istrinya adalah penyebar fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yang keenam yaitu istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh adalah istri-istri Nabi Allah yang menentang agama dan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bukti bahwa sekalipun Nabi tidak dapat membela istrinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apabila dia menentang agama dan menentang kebenaran yang datang dari Allah. Dua istri Nabi tersebut berkhianat kepada suaminya, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh suaminya yang datangnya dari Allah. Istri Nabi Lut dan Nabi Nuh tersebut telah diancam oleh Allah masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Yang ketujuh yaitu Azar. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pembuat patung, penjual, dan sekaligus sebagai penyembahnya. Karena perbuatannya itu, Azar dicap sebagai salah seorang penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 74. Terakhir yang ke-8 yaitu Namrud. Namrud adalah seorang raja di Babilonia. Ia berkuasa di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Namrud adalah agama Togut, penyembah patung dan berhala. Namrud khawatir kekuasaannya tergeser dengan kehadiran Nabi Ibrahim dengan agama barunya. Karena itu, Namrud mulai menaruh dendam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan berbagai cara dilancarkan untuk melumpuhkan dakwah Nabi Ibrahim. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim pernah menggempur patung-patung yang menjadi sesembahan Namrud dan kaumnya. Tujuannya untuk meluruskan kepercayaan akidah yang salah. Itulah nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran yang sudah dipastikan masuk neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.